Halo semuanya, kembali lagi di Keno Movie. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Avatar. Dibintangi oleh Sam Waterston sebagai Jack Sully, Zoe Saldana sebagai Neytiri, dan masih banyak yang lain lagi. Tanpa banyak bacot, mari kita simak alur cerita filmnya. Let's go! Pada tahun 2154, manusia yang sangat banyak membuat bumi kehabisan sumber daya alam. Seorang pensiunan tentara yang bernama Jack Sully hidup dalam keputusasaan karena ia cacat. Meskipun kakinya cacat, Jack ternyata masih memiliki nyali dan menolong seorang wanita yang diganggu oleh preman. Namun, para petugas malah mengusir Jack karena bilang membuat keributan. Kemudian, ada dua petugas datang dan memberitahu Jack kalau saudara kembarnya telah tewas. Jack kemudian pergi melihat saudaranya yang bernama Tommy yang sudah tak bernyawa lagi. Jack pun tidak kuat menahan kesedihan. Ia pun melihat saudara satu-satunya telah tiada. Kemudian, petugas yang ada di sana menawarkan pekerjaan kepada Jack karena Jack memiliki gen yang identik dengan Tommy. Sebelumnya, Tommy yang seorang ilmuwan sudah bekerja sama dengan mereka dalam mengembangkan sebuah proyek dengan biaya yang sangat mahal. Karena sekarang Tommy telah tewas, mereka pun meminta Jack untuk menggantikan posisi Tommy. Singkat cerita, Jack pun dikirim ke luar angkasa menuju planet kecil yang bernama Pandora. Jack pun dibawa masuk dalam planet Pandora. Pandora itu memiliki udara yang sangat beracun bagi manusia. Namun, dengan panduan helm khusus, manusia akan bisa bernapas di planet Pandora. Sesampainya di Pandora, Jack melihat ribuan manusia yang bekerja di pertambangan. Di dalam sebuah ruangan, seorang komandan militer yang bernama Miles yang memberitahu para karyawan baru kalau planet ini adalah planet yang mengerikan. Di sini ada hewan-hewan buas yang jauh lebih ganas dari hewan di bumi. Di planet ini juga terdapat penduduk lokal berbentuk humanoid yang memiliki kecerdasan seperti manusia. Mereka itu disebut bangsa Na'vi yang memiliki ukuran tubuh dan kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia. Jack kemudian berkenalan dengan Nor. Ternyata Nor adalah teman Tommy yang telah tewas. Mereka berdua pun akan ditugaskan di laboratorium. Mereka akan mengendalikan Avatar, yaitu hasil rekayasa kombinasi DNA bangsa Na'vi dan DNA manusia. Itulah mengapa mereka memaksa Jack untuk ikut dalam pekerjaan ini, karena sebelumnya mereka sudah terlanjur membuat Avatar yang sesuai dengan DNA-nya Tommy. Jack akan mengendalikan salah satu Avatar yang sebelumnya dibuat untuk Tommy. Wajah Avatar itu pun sangat mirip dengannya. Di hari pertama bekerja, Jack disuruh membuat video laporan. Setiap harinya Jack harus membuat video laporan agar mereka mengetahui perkembangan penelitian ini. Jack kemudian bertemu dengan Grace, pemimpin proyek Avatar. Grace yang menganggap Jack tidak layak untuk menggantikan Tommy. Grace kemudian langsung menemui Parker, kepala administrasi pertambangan. Grace protes kenapa Parker mengirimkan orang cacat untuk ikut bergabung dalam misi penelitian ini. Parker dengan membela diri, dengan menyebut mereka tidak bisa membuat Avatar baru karena biayanya yang sangat mahal. Parker pun menyuruh Grace untuk fokus dalam tugasnya, karena tugas Grace di sini adalah menggunakan Avatar untuk mendekati para penduduk Pandora, agar para Na'vi bisa percaya manusia dan manusia bisa melakukan pertambangan dengan tenang di planet Pandora. Parker pun mengancam Grace jika Grace tidak mampu membuat Na'vi tunduk pada manusia, maka Parker terpaksa menggunakan jalur kekerasan. Keesokan harinya, Jack bersiap-siap untuk masuk dalam kapsul kontrol yang akan memindahkan pikiran mereka ke dalam tubuh Avatar. Tiba-tiba semua kesadaran Jack berpindah ke dalam tubuh Avatar. Avatar itu pun bangun. Jack pun terkejut melihat tubuhnya kini adalah Na'vi yang sangat sehat. Kini Jack bisa berdiri lagi dengan bebas. Jack kemudian berlari keluar dan melihat beberapa Avatar yang sedang beraktivitas.
Jack yang senang akhirnya bisa berlari lagi. Jack kemudian bertemu dengan Grace dalam bentuk avatarnya. Karena hari sudah gelap, para avatar itu kemudian masuk ke dalam pondok. Saat itu Jack mulai tertidur dan tiba-tiba kesadaran Jack kembali ke tubuh aslinya yang cacat. Jack kemudian bertemu dengan Miles dan ternyata Miles tahu kalau dulu Jack pernah menjadi seorang tentara. Meskipun saat ini Jack bekerja di tim avatar bersama Grace, namun Miles ingin Jack menyusup ke dalam bangsa Na'vi untuk memberitahu semua informasi tentang bangsa Na'vi kepada Miles. Sebagai imbalannya, Miles berjanji akan membelikan Jack kaki yang baru. Jack pun kembali dalam tubuh avatarnya. Kemudian tubuh avatar Grace mengajak Jack dan Norm masuk ke dalam hutan. Dari dalam helikopter, Jack melihat hewan-hewan buas yang memiliki bentuk dan ukuran cukup berbeda dari binatang yang ada di bumi. Grace meneliti kalau tanaman di hutan ini seperti memiliki aliran listrik yang terhubung antara satu pohon dengan pohon yang lainnya. Sementara itu Jack yang merasa bosan lalu menjelajah ke dalam hutan. Namun Jack malah dihadang oleh monster Hammerhead. Saat itu Grace menyuruh Jack untuk tenang. Tiba-tiba Hammerhead itu pergi. Namun muncul monster lain yang bernama Tonator. Grace pun menyuruh Jack untuk kabur. Tonator itu pun terus mengejar Jack hingga masuk ke dalam hutan dan berpisah dengan rombongannya. Jack yang panik langsung lompat ke dalam air terjun untuk menyelamatkan diri. Kemudian Jack kembali masuk hutan. Ternyata pergerakan Jack diawasi oleh seorang Na'vi wanita. Saat Na'vi itu hendak mau membunuh Jack, saat itulah benih suci terbang menempel di ujung tombak Na'vi itu. Na'vi wanita itu pun menganggap hal ini sebagai pertanda. Dia pun mengurungkan kembali niatnya untuk tidak membunuh Jack. Malam harinya Jack yang ketakutan membuat obor untuk melindungi diri. Namun hal itu malah memancing puluhan Fiber Walls yang mengepung Jack. Rombongan Fiber Walls itu mulai menyerang Jack. Kemudian Na'vi wanita itu langsung datang dan menolong Jack. Na'vi itu pun langsung menghajar para Fiber Walls dan memadamkan juga obor milik Jack. Come on! Come on! Jack kemudian melihat dedaunan di sekitarnya mulai menyala setelah obornya dimatikan. Hutan itu terlihat sangat indah di malam hari. Jack kemudian berterima kasih kepada Na'vi wanita itu. Namun wanita itu malah marah Jack karena akibat Jack makanya banyak Fiber Walls yang terpaksa mati. Jack lalu pergi mengikuti kemana Na'vi itu pergi. Kemudian muncul puluhan benih-benih suci yang menempel di tubuh Jack. Na'vi itu pun terkejut. Na'vi itu pun berkata kalau benih suci berasal langsung dari pohon suci. Na'vi itu merasa kalau hal ini sebuah pertanda. Na'vi itu pun langsung mengajak Jack untuk ikut dengannya. Kemudian mereka pun berkenalan dan Na'vi itu bernama Neytiri. Come. Di tengah jalanan, kaki Jack diserang oleh sesuatu. Tiba-tiba muncul beberapa Na'vi lain dan mereka pun mengarahkan senjata kepada Jack. Mereka dipimpin oleh Sute. Sute dan Neytiri ternyata ada di klan yang sama. Neytiri memberitahu Sute kalau dia melihat pertanda benih suci menempel di tubuh Jack. Mereka kemudian membawa Jack ke dalam pohon raksasa, tempat tinggal bangsa Na'vi klan Umatikaya. Di dalam rumah pohon, Neytiri membawa Jack dan menghadap ketua klan yang ternyata adalah ayahnya sendiri yang bernama Etukan. Etukan melarang Neytiri untuk tidak membawa orang asing masuk dalam rumah pohon. Neytiri lalu memberitahu ayahnya kalau dia telah melihat tanda benih suci yang menempel di tubuh Jack. Lalu Etukan pun bersedia membiarkan Jack tinggal di sini. Neytiri ditugaskan untuk mendampingi Jack dan mengajarkan semua kebudayaan mereka kepada Jack. Jack lalu diajak makan malam bersama. Setelah itu, Neytiri pun mengantar Jack menuju tempat tidurnya. Setelah Jack tertidur, tubuh manusia Jack pun terbangun.
Jack memberitahu Grace kalau dia telah berhasil masuk ke dalam markas Na'vi. Jack pun langsung mendapat pujian dari Grace. Grace yang tidak menyangka kalau klan Ometikaya akan menerima Jack masuk ke dalam rumah mereka. Jack kemudian melaporkan apa yang dia alami kepada Miles. Miles sangat puas dengan laporan Jack. Kemudian Parker ingin Jack membujuk klan Ometikaya untuk pindah. Jack pun menjawab, bagaimana jika klan Ometikaya menolak untuk pindah? Parker berkata, jika klan Ometikaya menolak untuk pindah, Parker terpaksa menggunakan cara kasar untuk mengusir mereka. Parker memberi Jack waktu 3 bulan untuk membujuk klan Ometikaya agar mau pindah. Within 200 clicks in any direction. We're wasting time. I like Their goddess made up of all living things. Keesokan harinya, Jack bersiap-siap kembali masuk ke dalam kapsul kontrol. Di luar sana, Neytiri mengajari Jack untuk cara mengendalikan kuda. Neytiri menyuruh Jack menempelkan ujung saraf kuda dengan ujung saraf miliknya yang ada di ujung rambut Jack. Setelah dikoneksikan, hal itu menciptakan ikatan dengan Jack yang bisa merasakan semua organ tubuh kuda itu. Jack mencoba menyuruh kuda itu berjalan, namun Jack terjatuh karena terlalu bersemangat. forward. Keesokan harinya, Grace yang marah berkata pada Jack kalau dia tidak ingin penelitiannya diganggu oleh Miles dan Parker. Grace pun mengajak Jack dan yang lainnya untuk memindahkan penelitiannya. Mereka pun langsung terbang menuju Gunung Haleluya. Saat hampir sampai, sistem helikopter mulai terganggu karena pusaran energi yang sangat besar dan mereka kemudian langsung mendarat. Di dalam camp, Jack melihat beberapa foto kenangan saat Grace menjadi guru para Na'vi. Grace lalu menyuruh Jack kembali masuk ke dalam kapsul kontrol. Di atas rumah pohon raksasa, Neytiri pun mengajak Jack untuk menemui peliharaan Neytiri yang bernama Sesi. Sesi adalah seekor ikran yang memiliki bentuk seperti naga. Ikran tidak seperti kuda, ikran hanya mau terbang dengan satu orang saja seumur hidupnya. Nanti kalau Jack sudah siap, Neytiri akan mengantar Jack memilih ikran untuk dinaiki. Jack melihat Neytiri terbang bersama ikrannya, dan mereka terbang bebas kemari. Pada suatu hari, Neytiri yang melihat Jack berburu. Jack yang membunuh buruhannya lalu berdoa seperti seorang Na'vi sejati. Neytiri kemudian mengantar Jack menuju pegunungan Haleluya. Di sana, Jack bersiap untuk memilih salah satu ikran yang menjadi peliharaannya. Jack kemudian berjalan dan mendekati para ikran di situ. Terlihat puluhan ikran liar yang ada di sana. Neytiri menyuruh Jack mencari ikran yang paling cocok dengannya. Jack pun bertanya pada Neytiri, apa ciri-ciri ikran yang cocok dengannya. Neytiri mengucapkan kalau ikran yang cocok dengan Jack adalah ikran yang mencoba ingin membunuh Jack. Jack pun ketakutan, namun dia harus tetap maju. Jack menghampiri ikran satu persatu, namun ikran-ikran itu malah terbang meninggalkan Jack. Hingga akhirnya Jack menemukan salah satu ikran yang tidak terbang. Ikran itu malah ingin menyerang Jack. Jack pun berhasil naik dan berhasil membuat ikatan dengan ikran itu. Tiba-tiba ikran itu langsung tunduk pada setiap perintah Jack. Jack pun langsung mengajak ikran itu terbang bersamanya. Keesokan harinya, saat sedang terbang menaiki ikran, Jack dan Neytiri dikejar oleh Toruk. Toruk adalah naga besar yang menguasai selangit Pandora. Dengan susah payah Jack dan Neytiri kabur menghindar kejaran Toruk yang sangat buas itu. Neytiri pun bercerita dahulu leluhurnya adalah seorang Toruk Makto, atau orang yang bisa mengendalikan Toruk. Toruk Makto sangat hebat, semua orang menghormatinya. Dia pun mampu menyatukan semua klan. Tak terasa 3 bulan sudah Jack menjadi seorang Na'vi.
Miles menemui Jack karena Jack belum bisa membujuk klan Omaticaya untuk pindah. Miles berencana akan mengerahkan kekuatan militer, namun Jack meminta satu kesempatan lagi. Keesokan harinya, klan Omaticaya melakukan upacara penerimaan Jack secara resmi. Jack sudah menjadi bagian dari klan Omaticaya. Malam harinya, Neytiri mengajak Jack menuju Tree of Voices. Neytiri menyuruh Jack mengkoneksikan sarafnya pada batang Tree of Voices. Secara ajaib, Jack bisa mendengar suara para leluhur Na'vi. Kemudian, Neytiri sadar kalau saat ini Jack sudah resmi menjadi pemuda klan Omaticaya. Lalu mereka berdua pun mengikat janji satu sama lain, dan mereka pun menikah di bawah pohon Tree of Voices. Keesokan harinya, Neytiri terbangun dan melihat bulldozer bergerak ke arahnya. Di tempat lain, Jack masih sarapan dan belum masuk ke dalam kapsul kontrol. Neytiri tidak bisa berbuat apa-apa melihat bulldozer yang menghancurkan Tree of Voices. Setelah Jack masuk ke dalam kapsul kontrol, tubuh avatar Jack kembali bangun. Jack kemudian terkejut melihat bulldozer yang menghancurkan hutan. Jack kemudian naik dan menghancurkan kamera salah satu bulldozer. Miles yang sangat marah mengajak pasukannya menuju Gunung Haleluya. Di tempat lain, Sute memimpin peperangan untuk melawan umat manusia. Jack dan Grace berusaha menghentikan karena percuma, mereka pasti akan kalah. Sute malah emosi, ditambah lagi dia tahu kalau semalam Jack menikah dengan Neytiri. Mereka berdua pun bertarung, namun Jack berhasil mengalahkan Sute. Di tempat lain, Miles dan pasukannya menuju kamp penelitian Grace di pegunungan Haleluya. Miles menonaktifkan kapsul kontrol milik Grace dan Jack. I was sent here to... Di dalam kantor pertambangan, Grace menyuruh Parker menghentikan kegilaan ini. Tapi Miles dan Parker memutuskan untuk menghancurkan pohon raksasa rumah klan Omaticaya. Malam harinya terjadi peperangan klan Omaticaya terhadap salah satu lokasi tambang. Hal itu membuat Miles semakin emosi. Miles tidak akan hanya mengusir klan Omaticaya, Miles juga akan membasmi mereka semua. Grace dan Jack menemui Parker dan meminta kesempatan kembali masuk ke dalam avatar. Parker pun bersedia, namun Parker hanya memberi waktu 1 jam saja. Setelah kembali ke dalam tubuh avatar, Jack menyuruh semua klan Omaticaya untuk pergi karena akan ada pesawat-pesawat yang akan menyerang. Para Na'vi itu pun tidak percaya omongan Jack. Lalu Jack berkata jujur kalau dia sudah tahu hal ini akan terjadi sejak awal. Jack sengaja menjadi bagian klan Omaticaya agar jika saatnya tiba nanti mereka bisa mempercayai Jack. Namun hal itu malah membuat Neytiri marah, dan mereka pun malah mengikat Jack dan Grace dan menganggap mereka berdua adalah mata-mata musuh. Di luar sana, ada puluhan pesawat-pesawat yang dipimpin oleh Miles bergerak mendekati rumah pohon raksasa. Grace dan Jack menyuruh klan Omaticaya untuk pergi, namun mereka tidak pergi. Miles mulai menembak gas air mata. Klan Omaticaya pun malah melawan dengan menembakkan anak panah ke arah pesawat. Miles kemudian menembakkan rudal-rudal ke arah batang pohon dan membuat para Na'vi klan Omaticaya itu pun kocar-kacir ketakutan. Maud kemudian melepaskan ikatan Grace dan Jack. Maud meminta Jack untuk menolong mereka. Para Na'vi itu semua kabur ke dalam hutan. Rudy tidak setuju dengan aksi ini, ia pun langsung pergi. Serangan itu pun membuat rumah pohon raksasa akhirnya tumbang. Neytiri lalu melihat ayahnya yang tewas yang tertusuk serpihan pohon. Jack yang mencoba mendekati Neytiri, namun Neytiri menyuruh Jack untuk pergi. Di dalam kantor tambang, Jack dan Grace pun dibangunkan kembali. Tubuh avatar Grace yang tak sadarkan diri dibawa oleh klan Omaticaya. Sementara tubuh avatar Jack ditinggalkan begitu saja. Malam harinya, Trudy dan Max menyelinap masuk ke ruang tahanan untuk membebaskan Grace, Jack, dan Nor yang sedang ditahan.
Trudy mengajak mereka pergi naik helikopter. Jack pun menyuruh Max tetap tinggal di markas untuk menjadi mata-mata yang bisa dipercaya. Mereka pun mulai terbang, namun Miles mencoba menembaki mereka namun sia-sia saja dan mereka berhasil lolos. Ternyata Grace terkena tembakan di perutnya. Mereka lalu mengambil bunker camp penelitian dan membawanya ke tengah hutan di pegunungan Haleluya. Jack pun memiliki ide untuk menolong Grace. Jack yakin bahwa klan Omaticaya bisa menolong Grace. Mereka pun akhirnya sampai. Di situ terlihat semua penduduk klan Omaticaya saat ini sedang mengungsi. Setelah mendaratkan helikopter, Jack langsung masuk ke dalam tubuh avatarnya yang saat ini ada di dekat runtuhan pohon raksasa. Setelah tubuh avatar Jack terbangun, Jack ditemui oleh ikran miliknya. Jack pun terbang menuju suatu tempat. Jack mengincar Turuk. Dia akan mempertaruhkan nyawanya dan mencoba menjadi Turuk Maktu atau dengan mengendalikan Turuk. Di dalam Aiburat Raya Remunam saat klan Omaticaya sedang berdoa, tiba-tiba muncul bayangan Turuk datang. Ternyata Turuk itu dikendalikan oleh Jack. Jack kini sudah berhasil menjadi Turuk Maktu. Jack meminta Sute yang saat ini menjadi pemimpin klan untuk membantu menyelamatkan nyawa Grace. Karena Sute menghormati Jack yang saat ini menjadi Turuk Maktu, Sute pun bersedia. Malam itu juga Jack membawa tubuh Grace yang sekarat ke pohon Tree of Soul. Maut yakin dengan bantuan Ewa mereka bisa mentransferkan jiwa Grace ke dalam tubuh avatarnya secara permanen. Upacara pun dilaksanakan, muncul serabut-serabut ajaib yang menyelimuti tubuh Grace dan avatarnya. Namun Grace yang sudah tidak kuat lagi keburu tewas dan Grace tidak bisa diselamatkan. Did it work? Jack pun tak kuasa menahan kesedihan. Jack pun marah kemudian bangkit. Jack memberitahu klan Omaticaya kalau dia tidak akan diam saja. Close to them. Jack akan menghancurkan manusia yang berani menyerang Na'vi. Jack yang seorang Turuk Maktu akan mengajak klan-klan lain berperang membantu klan Omaticaya melawan para manusia. Jack dan Neytiri pun langsung naik Turuk dan pergi menemui beberapa klan-klan yang ada di Pandora. We rode out to the Four Winds. Karena menghormati Turuk Maktu, klan-klan itu pun bersedia membantu klan Omaticaya. Ada klan berkuda, ada juga klan pengendara ikran di ujung pantai. Mereka bersedia bertempur bersama Turuk Maktu. Ribuan orang ini pun lalu berkumpul. Di pertambangan, Miles akan menyerang para Na'vi itu lebih dulu sebelum kekuatan para Na'vi itu bertambah. Miles membawa semua bom dalam penyerangan itu. Max lalu melaporkan kepada Jack kalau Miles dan pasukannya sedang dalam perjalanan. Malam harinya Jack mendekati Tree of Soul. Jack berdoa kepada Ewa. Jack bercerita kalau di bumi sudah tidak ada lagi tanaman. Jack tidak ingin manusia melakukan hal ini yang sama di planet Pandora. Neytiri kemudian datang dan berkata kalau Ewa tidak memihak siapapun. Ewa hanya ingin menjaga keseimbangan hidup. Keesokan harinya, pasukan yang dipimpin oleh Miles mulai memasuki pegunungan Haleluya. Serangan akan dilaksanakan dari darat maupun udara. Untuk beberapa saat ini, Miles tidak melihat adanya pergerakan. Let's bring the pain. Tiba-tiba pasukan berkuda menyerang. Di atas juga Jack memimpin pengendara ikran yang menyerang dari udara. Terjadi pertempuran hebat antara Na'vi dan manusia. Banyak korban berjatuhan, ledakan terjadi di mana-mana. Trudy yang mencoba membantu menyerang Miles, namun Miles berhasil membalasnya dan menghancurkan pesawat Trudy. Neytiri pun turun ke bawah karena ikran miliknya mati. Neytiri melihat para Na'vi kocar-kacir. Di atas Sute terkena tembakan saat menyerang manusia dan Sute pun terjatuh. Di bawah Neytiri yang putus asa berniat menyerang sendiri. Lalu tiba-tiba ribuan hewan-hewan hutan muncul menyerang para manusia. Neytiri melihat hewan-hewan itu tidak menyerangnya. Mereka malah memilih menyerang manusia. Neytiri sadar ternyata Ewa mengabulkan doa Jack semalam. Di atas pun ribuan ikran terbang menyerang pesawat-pesawat. Miles kemudian akan menjatuhkan bom. Jack melompat ke atas pesawat dan melemparkan beberapa bom di pesawat. Pesawat itu akhirnya terjatuh dan hancur. Jack melanjutkan menyerang pesawat yang dinaiki oleh Miles. Jack berhasil menghancurkan pesawat itu dan membuatnya terjatuh.
namun Miles berhasil masuk dalam armor robot dan menyelamatkan diri. Di bawah, Miles yang emosi bergerak mendekati Cam. Dari belakang, Neytiri datang berusaha menghentikan Miles, namun Miles berhasil membunuh Tonator yang dinaiki oleh Neytiri yang membuatnya menimpa tubuh Neytiri. Neytiri pun kesulitan untuk bergerak. Saat Miles hendak membunuh Neytiri, Jack datang dan menyerang Miles. Mereka berdua bertarung dan Jack berhasil menghancurkan kaca pelindung robot Miles. Miles kemudian menghancurkan Cam dan berniat untuk membunuh tubuh asli Jack. Jack pun berusaha keras menghentikannya karena kaca pelindung Cam telah hancur. Tubuh asli Jack pun kesulitan untuk bernapas. Di saat Miles hendak membunuh Jack yang sudah tak berdaya, dari belakang Neytiri memanah tubuh Miles. Neytiri pun memanah Miles berkali-kali dan Miles pun akhirnya tewas. Melihat avatar Jack sudah tak sadarkan diri, Neytiri lalu masuk dalam camp dan menolong tubuh manusia Jack yang kesulitan bernapas. Dan saat itu Jack pun berhasil diselamatkan. Jack dan Neytiri kemudian mendekati tubuh Sute yang sekarat. Sute ingin Jack membunuhnya agar Jack menggantikan posisinya menjadi pemimpin klan Omaticaya. Awalnya Jack menolak, namun Sute memaksa. Sute akan senang jika Jack menggantikannya pemimpin klan Omaticaya. Lagi pula Sute akan bahagia karena mati secara terhormat. Dengan berat hati Jack pun membunuh Sute. Jack lalu mendoa akan kematian Sute. Keesokan harinya, bangsa Na'vi memaksa para manusia untuk pergi dari planet Pandora untuk selamanya. Lalu Jack pun melepaskan Turok kembali ke alam bebas. Jack kemudian merekamkan video laporan untuk terakhir kalinya. Malam itu juga Jack dan avatarnya dibaringkan di bawah Tree of Soul. Mereka melakukan upacara untuk memindahkan tubuh Jack ke dalam tubuh avatarnya secara permanen. Kemudian berhasil tubuh Jack masuk ke dalam tubuh avatarnya secara permanen. Dan film pun berakhir. Buat kalian yang sudah stay di channel ini, jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Thank you.